Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1, mengenai penggunaan Inception V3, ResNet 50, dan Exception arsitektur Convolution Neural Network menggunakan Plant Village Tomat Leaf Dataset atau dataset daun tomat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang datasetnya. Datasetnya itu sendiri berisi gambar daun tomat yang telah terklasifikasikan dengan 6 jenis penyakit. Yang pertama itu bacterial spot, early blight, late blight, leaf mold, septoria leaf spot, dan yang terakhir itu tomato yellow leaf core virus. Nah, selanjutnya arsitektur Inception V3. Inception V3 itu ditulis dalam paper yang sama dengan Inception V1 dan V2. Para penulis mengusulkan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kompleksitas komputasi. Alasan dibuatnya Inception V3 ini dikarenakan kemungkinan untuk memperbaiki Inception V2 tanpa mengubah modul secara drastis itu harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan Inception Net V3 itu merupakan gabungan seluruh perbaikan dari Inception V2 dan beberapa tambahan fitur lainnya. Selanjutnya ini adalah gambaran dari arsitektur Inception V3. Inputnya itu berdimensi 299 x 299 dikali 3. Dan untuk blok steamnya itu bisa dilihat pada layar isi dari blok steam. Dan untuk inception dari A, B, dan C itu seperti berikut ini. Untuk reductionnya sendiri ada dua, yaitu reduction A dan reduction B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ResNet 50 atau Residual Neural Network, atau yang biasa disebut ResNet ini adalah salah satu jenis arsitektur yang cukup populer. Arsitektur ini dibuat pada tahun 2015. Dan untuk arsitekturnya sendiri itu bisa dilihat pada layar seperti ini. Inputnya itu berdimensi 224 x 224 x 3. Dan untuk isi dari convolution block seperti ini. Dan untuk identity block seperti ini. Nah, arsitektur CNN yang memiliki kedalaman yang tinggi atau semakin deep arsitektur CNN itu adalah salah satu hal yang penting yang dalam membangun model CNN, karena itu dapat membuat arsitektur tersebut memiliki performa yang baik. Namun semakin dalam arsitektur tersebut dia juga memiliki masalah, yaitu masalah vanishing gradient problem, yaitu suatu keadaan di mana hasil gradient yang dipelajari oleh model tidak dapat mencapai layer pertama, atau secara singkatnya hal ini menyebabkan suatu convolution neural network tidak dapat belajar dari error. Nah, selanjutnya yang telah dikalkulasi oleh Kai-Ming He ini dengan menggunakan suatu yang bernama residual block. Nah, residual block ini adalah blok ada pada tiap lapisan arsitektur CNN ResNet dan menjadi fundamental dari arsitektur tersebut. Selanjutnya implementasi kodenya pada Python menggunakan Google Colab. Pertama, kita akses file datasetnya pada Google Drive dengan menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Nah, di sini untuk memastikan bahwa telah terhubung, saya mencoba mengakses list-list folder klasifikasi dari daun tomat tersebut dan berhasil. Selanjutnya kita mengimport
paket-paket dari Python yang kita butuhkan. Sini seperti pada keras untuk arsitekturnya dan lain-lain. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan seperti jumlah epoch, initial learning state, batch size, directory root, dan input gambar pada arsitektur. Di sini yang pertama ini itu input gambarnya 299 kali 299 kali 3. Ini merupakan input dari Inception V3, dan yang di bawah ini 224 kali 224 kali 3 itu untuk ResNet 50. Selanjutnya kita buat fungsi untuk mengubah gambar menjadi array. Nah, fungsi ini kita gunakan pada kode ini, baris kode ini untuk memproses gambar dari dataset menjadi array. Selanjutnya kita melakukan split dataset train dan testing. Kodenya seperti pada layar. Selanjutnya kita melakukan proses augmentasi. Proses augmentasi ini dapat meningkatkan akurasi dari model CNN yang dilatih, karena dengan augmentasi model mendapatkan data-data tambahan yang dapat berguna untuk membuat model yang dapat melakukan generalisasi dengan lebih baik. Kenapa bisa meningkatkan akurasinya itu? Karena di sini kita lihat pada gambarnya kita melakukan beberapa modifikasi bentuk pada gambar sehingga datasetnya itu bisa dibaca lebih baik. Nantinya ada beragam jenis bentuk dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah pembuatan model Inception V3 dengan menggunakan paket keras. Untuk yang di atas itu untuk Inception V3, dan yang di bawah itu untuk ResNet 50. Jadi di sini untuk membuat modelnya, dan isinya itu arsitektur. Isinya itu berupa arsitektur dari CNN. Untuk melihat isinya itu kita menuju ke Google Colab dan menggunakan komen model summary. Nah, di sini bisa kita lihat isi dari modelnya itu seperti berikut ini. Untuk ResNet 50. Jadi isinya itu merupakan arsitektur yang saya perlihatkan pada awal-awal tadi, sama dengan yang Inception. Yang Inception juga sama seperti itu. Isinya juga bisa kita lihat dengan menggunakan model summary seperti ini. Nah, oke, saya akan lanjutkan di slide-nya. Selanjutnya kita mengcompile model yang kita buat tadi dengan kode seperti pada layar. Nah, setelah itu kita melakukan fitting kepada model yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita compile. Hasil dari fittingnya ini bisa kita lihat pada layar. Kita tadi sudah set variabel epoch-nya itu 100, jadi akan ada 100 perulangan untuk epoch-nya. Ini untuk Inception V3 dan ini untuk ResNet 50. Selanjutnya kita akan melakukan di sini kita lihat skor untuk model evaluasinya. Untuk Inception V3 itu 94,79%, dan untuk ResNet 50 itu 92,63%. Selanjutnya
Ini visualisasi data trend dan data validasi akurasi menggunakan plot. Kodenya seperti ada pada layar. Nah, untuk hasilnya itu outputnya seperti ini. Untuk inception V3 dengan yang ada pada sebelah kiri dan ResNet 50 yang ada pada sebelah kanan. Oke, mungkin hanya itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur exception. Arsitektur exception ini adalah kependekan dari extreme inception. Dari namanya kita bisa tahu bahwa exception adalah versi yang dikembangkan setelah arsitektur inception. Jadi kira-kira gambaran konvolusional original itu seperti ini. Dia akan memproses konvolusi n kali n terlebih dahulu. Tetapi model exception arsitekturnya berbeda. Dia akan memproses konvolusi 1 kali 1 terlebih dahulu. Lalu gambaran arsitektur umumnya kira-kira seperti ini. Dia memiliki 3 bagian penting, yaitu entry flow, middle flow, dan exit flow. Selanjutnya, kita masuk kepada implementasinya di Python. Pertama-tama, saya mengganti direktori Google Colab saya sesuai dengan direktori Google Drive saya, di mana saya menyimpan dataset tomat yang sudah disediakan. Dataset tomat ini ada 6 jenis, ada yang tomat yellow, sectorial leaf spot, leaf mold, dan seterusnya. Selanjutnya akan diimport package-package yang akan dipakai nantinya. Pada implementasi kali ini, kami tidak membangun modelnya sendiri. Kita menggunakan fitur exception yang sudah disediakan oleh package keras. Lalu ini variabel-variabel yang akan dipakai nanti. Pada implementasi kali ini, kami menggunakan epoch 50. Agar dapat memproses gambar pada convolutional neural network, gambar tersebut itu harus diubah dulu menjadi array, yang dimana function convert image to array di sini yang akan mengambil peran tersebut. Lalu di sini variabel-variabel yang akan kita pakai dalam proses training data, seperti xtrain, xtest, ytrain, ytest, dan lain-lain. Ini modelnya, base modelnya. Kami menggunakan fitur exception yang sudah ada dari keras, dari package keras. Jadi kita tidak perlu membangun modelnya lagi. Tinggal buatkan satu variabel dan gunakan function exception. Lalu selanjutnya proses training data dimulai. Seperti yang saya bilang tadi, kami menggunakan 50 epoch. Per epochnya itu memakan sekitar 40 detik untuk training. Jadi dalam 50 epoch, kami berhasil mencapai akurasi setinggi 97%. Lalu di sini bisa kita lihat dengan menggunakan plot, kami bisa mendapatkan grafik dari model kami.